warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Irsmino Arif dari Forum News Network. Saya kali ini akan mengajak Anda kembali ngobrol dengan Bung Slamet Ginting. Ini wartawan senior yang sekarang jadi akademisi di Universitas Nasional. Kemarin cukup bikin heboh juga wawancara dengan beliau tentang prediksinya yang akan jadi Panglima TNI itu adalah Letnan Jenderal TNI Dudung. Nah, sekarang kan lagi rame nih soal Brigjen Junior Tumilaar yang mengklaim sebagai tentara rakyat, dia pasang badan untuk rakyat, dan kemudian ada juga heboh soal yang pendapat itu dimentahkan oleh Gubernur Lemhanas Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Assalamualaikum, Bung Ginting. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini orang, Anda kan biasanya kalau karir orang orang di militernya Anda hafal mati ini biasanya. Saya pengen tahu dulu seperti siapa sih sebenarnya Junior Tumilaar ini, kok berapa nekat pasang badan gitu, dan kemudian dia doktrinnya bahwa tentara rakyat itu dia kemukakan sebagai justifikasi atas tindakannya itu. Ya. Oke, kita mulai ya. Junior Tumilaar ini lulusan Akademi Militer tahun 1988 kelompok A, itu yang kelompok 4 tahun. Nah, dia dari Korps Seni. Dia itu punya pengalaman tugas teritorial yang cukup panjang. Setidaknya di 6 Kodam dia bertugas, dimulai dari Maluku pertama sebagai Komandan Peleton Detasemen Seni Tempur 5 di Ambon. Setelah itu dia dipindah tugaskan di Mimika, di Sorong, di Mimika di Papua. Artinya dari Kodam di Maluku kemudian Kodam di Papua. Setelah itu geser lagi di Kalimantan Timur. Jadi di situ aja udah 3 Kodam. Lalu ke Aceh. Kemudian juga ke Sumatera Utara sampai di situ, antara lain menjadi Komandan Kodim di Tapanuli Tengah, Sibolga. Juga ketika kolonel menjadi perwira ahli Panglima Kodam bidang lingkungan hidup. Nah, ini menarik. Jadi dalam karirnya 17 tahun itu dari 33 tahun karir militernya, 17 tahun berada di lingkungan pendidikan. Baik sebagai guru militer di Pusat Pendidikan Seni Angkatan Darat, kemudian juga dosen sampai dosen utama di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, dan juga di Lembaga Kodiklat Angkatan Darat. Jadi kolonel-kolonel yang sekarang sedang menjabat itu adalah murid-muridnya. Nah, murid-muridnya. Jadi karirnya panjang sekali, dan pangkat kolonelnya itu 8 tahun dengan 6 jabatan. Nah, letnan kolonel ya, letnan kolonelnya 12 tahun, Bung Hersu. Dengan 8 jabatan. Tadi kolonelnya 6 jabatan, letkolnya 8 jabatan. Jadi 20 tahun hanya untuk 2 pangkat itu. Jadi matang sekali, teritorialnya juga matang. Jadi saya bisa memahami ketika dia bicara kasus tanah, bicara kasus rakyat. Kalau di militer itu, karena dia dari Korps Seni, itu belajar tentang ilmu tanah. Ilmu tanah. Jadi masalah tanah di militer itu diserahkan kepada Korps Seni. Misalnya tanah bekas kolonial Belanda, dia tahu betul. Dia ada sejarahnya, misalnya seperti di Sulawesi Utara misalnya. Tanah di wilayah itu bekas siapa dan segala macam. Dokumen itu ada, dokumen dari Belanda. Itu di tangan Seni Kodam kalau di TNI. Jadi dia tahu betul. Kemudian pernah menjadi perwira ahli lingkungan, maka dia tahu betul kasus misalnya di Toba. Makanya dia bilang, jangan-jangan memang ini persoalannya hampir sama di Sentul City, misalnya di Toba, dan juga di Sulawesi Utara itu. Itulah panggilan hati dia
sebagai tentara yang lama bertugas di teritorial, dia melihat ada kebutuhan rakyat di situ. Ada ketidakadilan di sini. Ada AMDAL yang disalahgunakan oleh lembaga yang memang tidak layak gitu, tapi kemudian digolkan, kemudian dibolehkan, sehingga banyak tanah adat, tanah ulayat itu hilang karena dikuasai oleh korporasi-korporasi perumahan. Ini yang membuat dirinya gelisah gitu. Jadi barangkali karena nuraninya sebagai guru militer, dosen militer, itu yang membuat dia terpanggil. Dia tidak peduli memang soal jabatannya hilang, dicopot, segala. Tidak. Dia tidak peduli. Saya juga sempat tanya sama dia, setelah pensiun mau jadi apa? Jiwa saya guru. Saya mau jadi guru aja, katanya. Nah, ini kan juga orang pendidikannya tinggi, Bung Hersu, sampai dengan S3, hubungan internasional. Oh, iya, iya. Ya, di Unpad. Tapi dia ini sebenarnya kandidat doktor, kuliah udah selesai. Tapi untuk penelitian disertasi, dia cerita, saya nih walaupun jenderal nggak punya uang. Jadi saya dahulukan anak-anak saya untuk kuliah. Ini masih tinggal di Komplek Perumahan Angkatan Darat Geger Kalong di Bandung. Oh, Wah, kalau rumahnya kok atap rumahnya kok kayak mau rubuh begitu ya, kira-kira gitu. Jadi memang dia sederhana. Anda bisa tanyakan juga di mana dia bertugas, seperti itulah. Jadi jiwa kerakyatannya muncul begitu ya. Jadi dia nggak peduli. Bukan dibuat-buat ya apa yang disampaikan itu. Ya, bukan dibuat-buat. Jadi apa adanya. Dia bilang semua prosedur sudah dilakukan. Misalnya ketika Babinsa kan atasannya adalah Komandan Koramil. Ya. Komandan Koramil atasannya Komandan Kodim. Ya. Komandan Kodim atasannya Komandan Korem. Baru kemudian Komandan Korem ke Panglima Kodam. Nah, di antara Komandan Korem dengan Panglima Kodam itu ada pengawas, pemeriksa, yaitu dia, Irdam. Jadi dia lihat, loh ini kok nggak jalan semua. Sudah protes begitu ya, secara formal lewat Polda, dia datang juga mendatangi Polda. Di forum komunikasi pimpinan daerah juga sudah dilakukan. Ini mentok. Ada apa dia bilang. Nah, jadi dia pikir, oh ini nggak bisa. Jadi harus ada komunikasi terobosan ya dengan cara itu tadi, dengan cara membuat surat terbuka. Dan dia tahu risikonya. Nggak apa-apa katanya. Toh kalaupun karir saya berhenti segala macam nggak apa-apa. Yang penting saya sudah mengangkat harga diri institusi saya. Institusi Kodam, institusi Angkatan Darat, institusi TNI. Jika kemudian saya dianggap bersalah, ya nggak apa-apa, nanti kebenaran akan terungkap. Itu katanya. Ya. Karena itu dia bilang, ya nggak apa-apa. Nah, sebagai orang teknik tempur, seni tempur dalam hal ini, tentu dia tahu risiko pertempuran. Dalam pertempuran itu kan harus ada yang dikorbankan. Ya dia bersedia menjadi martir begitu, jadi korban. Yang penting institusi saya terhormat, tidak disepelekan, tidak dilecehkan. Jadi jangan lihat Babinsanya, tapi lihatlah institusi. Babinsa itu adalah bagian penghubung antara TNI dengan rakyat. Itu makanya dia selalu kemukakan, kami ini tidak ada TNI kalau tidak ada rakyat. TNI adalah tentara rakyat. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi nilai-nilai dia sebagai guru mungkin sama seperti Sudirman yang guru, Nasution dengan background guru, itu tertanam juga pada dia. Jadi ya, apa yang salah saya lakukan? Kalau kemudian saya dinyatakan bersalah, ya saya sebagai tentara, ya saya siap, mau dihukum apapun, ya siap. Sudah 33 tahun, gitu kira-kira. Ini dahsyat. Pantas sekali saya mendapat informasi dari beberapa teman militer bahwa di grup-grup WhatsApp-nya prajurit TNI itu betul-betul sekarang jadi idola baru ini, Pak Tumilaar ini. Iya. Jadi memang yang menarik
saya tanya, apa sih makna tumilaar itu? Tumilaar itu dari Minahasa, artinya yang dirindukan. Jadi ini memang jenderal yang dirindukan. Junior itu kan penerus, atau ya penerus ya. Jadi inilah penerus yang dirindukan. Nah, jadi dia tidak peduli. Nah, dia cerita bahwa saya ini dari garis keturunan pejuang. Bapak saya, kakek saya itu seangkatan dengan Robert Monginsidi. Dia berjuang kemudian melawan Belanda di Sulawesi Selatan. Bapaknya juga turut berjuang ketika ada peristiwa Permesta dan segala macam. Darah pejuang itu ada pada diri saya. Kemudian bicara tanah, karena saya diberikan ilmu di Korps Seni tentang tanah itu. Kemudian menjadi tentara rakyat, saya lama, hampir di 7 Kodam. Nah, bahkan 17 tahun di lembaga pendidikan. Masa guru itu ada yang salah diam aja? Guru apa katanya? Kira-kira begitu. Jadi wajar saya pikir dia menjadi idola baru dalam hal ini. Begitu, Bung Hersu. Sekarang kita pindah karena konteksnya itu sama, karena pemikiran Brigjen Tumilaar ini yang menyebut dirinya sebagai tentara rakyat ini dikoreksi oleh Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo. Ini nggak main-main kalau yang mengkoreksi orang Gubernur Lemhanas, apalagi kita kenal Pak Agus Wijoyo itu dikenal sebagai salah satu konseptor back to basic ya, TNI back to basic ya. Bersama Agus bersama Pak SBY dan kemudian Agus Agus Wirahadikusuma ya. Di mana kok banyak sekali orang yang protes, bukan hanya kalangan umum, kalangan internal purnawirawan ini banyak sekali yang memprotes pernyataannya dari Pak Agus Wijoyo ini. Ya, saya mungkin harus cerita dari awal bagaimana kemanunggalan TNI dengan rakyat, Bung Hersu ya. Penting juga, dan nanti kita penting juga menjelaskan siapa Agus Wijoyo, karena tadi Anda sudah bicara tentang Pak Junior Tumilaar, karena bagaimana perjalanan karir seseorang itu berpengaruh terhadap pola pikir seseorang. Baik. Jadi kemanunggalan TNI dengan rakyat itu sesungguhnya sudah berlangsung sejak perubahan nama dari Badan Keamanan Rakyat menjadi TKR itu, Tentara Keamanan Rakyat, yang dibentuk tanggal 5 Oktober 1945. Nah, ini kan beserta laskar-laskar yang berdiri sendiri ya, maupun yang di bawah naungan partai-partai yang ikut bertempur melawan tentara Jepang dalam rangka pengambil alihan jawatan-jawatan pemerintahan yang terutama misalnya gudang-gudang senjata. Jadi tentara dengan rakyat itu sudah turut berjuang ketika melawan tentara Jepang. Nah, kemudian bersatu lagi tentara dengan rakyat ketika sekutu masuk lagi ke Indonesia. Dan tentara serta rakyat marah karena Inggris sebagai simbol sekutu waktu itu turut menyertakan aparat pemerintah sipil Belanda, NIKA ya, istilahnya dulu. Nah, maka terjadilah berbagai pertempuran di sejumlah palagan, diantaranya yang terbesar kita tahu pertempuran Surabaya 10 November, Palagan Ambarawa 15 Desember 45 yang dijadikan Hari Juang Kartika itu. Ada ya Bandung Lautan Api, Karo Lautan Api, Medan Area, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Itu bukti-bukti betapa TNI dengan rakyat itu menyatu untuk mengusir sekutu dan lain-lain. Nah, tetapi wadah kemanunggalan TNI dan rakyat ini konkretnya adalah saat dilancarkannya Perang Rakyat Semesta yang digelar TNI selama agresi militer Belanda, Bung Hersu. Jadi tahun 49 itu, dengan dibentuknya waktu itu pemerintahan sipil di daerah-daerah kantong gerilya sepanjang garis pendudukan musuh begitu ya. Nah, di sini TNI dan rakyat mulai saling memberi dan menerima. Jadi TNI memerlukan akomodasi dan logistik dari rakyat, kemudian rakyat juga secara sukarela membantu hal itu, dan
pemuda-pemudi yang dilatih untuk membantu tugas-tugas, pemuda-pemudi juga dilatih untuk tugas-tugas misalnya pengintaian, kemudian juga merintangi jalan raya, sabotase kereta api, misalnya dengan dibentuknya tentara pelajar, tentara zeni pelajar, kan begitu ya. Jadi kalau di Jawa tuh dibentuk pasukan gerilya desa, di Sumatera Barat itu dibentuk Badan Pengawal Nagari, dan di Sumatera Utara namanya Pertahanan Semesta, begitu ya. Jadi sebaliknya TNI juga melindungi rakyat dari ketakutannya melawan laskar-laskar yang membelot. Waktu itu ada laskar-laskar yang membelot. Jadi saling melindungi begitu ya, ada saling kebutuhan ya. Nah, di luar itu kemudian pada saat misalnya di luar tugas tempur, tidak ada tugas tempur, maka TNI itu pada era itu juga bertugas membantu misalnya menjadi guru, karena masih kurang guru di daerah-daerah terpencil, guru-guru di daerah-daerah. Juga kesehatan militer misalnya dia melakukan membantu kesejahteraan, merawat penduduk. Jadi di situ ada kemanunggalan yang sama gitu ya antara TNI dengan rakyat. Nah, inilah yang tidak bisa dipisahkan, dan kemudian ini faktor historisnya ini ya. Historis juga ketika ada pemberontakan atau pergolakan di Indonesia, misalnya ketika coup d'etat PKI di Madiun, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI Permesta, DITI di Jawa Barat, Daud Bereh di Aceh. Nah, misalnya di Aceh saja ya, itu kan Daud Bereh akhirnya menghentikan pemberontakan setelah dilakukan pendekatan oleh Pangdam Iskandar Muda saat itu, Kolonel Yasin misalnya, lewat Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Jadi nggak bisa TNI bekerja sendiri, tapi harus juga merangkul rakyat. Begitu juga misalnya kasus Kartosuwiryo ya, misalnya di Jawa Barat itu TNI bersama rakyat menggelar operasi pagar betis begitu ya, yang membuat para pengikut Kartosuwiryo menyerah karena kelaparan, sampai akhirnya Kartosuwiryo sendiri tertangkap. Jadi ada rangkaian bagaimana TNI dengan rakyat itu tidak bisa dipisahkan dalam sejumlah peristiwa. Yang paling kita kenal juga istilahnya TNI rakyat menyelenggarakan operasi namanya operasi balas budi, yaitu dengan melakukan tugas-tugas rehabilitasi, rekonstruksi di daerah-daerah bekas pertempuran, kemudian meluas ke daerah-daerah dengan sebutan civic mission. Jadi semua bertugas, tidak ada korps TNI yang tidak bertugas gitu ya. Misalnya Angkatan Laut juga punya operasi bakti, misalnya Surya Baskara, Manunggal Sosial Sejahtera, Manunggal Surya Baskara, kemudian AMD ya, Abdi Manunggal Masuk Desa, Manunggal Sosial Sejahtera. Nah, ini mungkin yang dilupakan oleh seorang Agus Wijoyo ya, bahwa ada kedekatan TNI dan rakyat, bahkan sampai urusan manunggal hutan tanaman pangan. Kenapa? Karena rakyat waktu itu kelaparan. Bung Hersu tahu peristiwa 65 ketika Bung Karno itu menolak bantuan asing. Rakyat itu kelaparan. Jadi dia mengobarkan semangat, tapi perut rakyat kelaparan. Apa yang dilakukan TNI? With your aid itu ya? Betul. Apa yang dilakukan TNI? Diam-diam TNI itu masuk ke desa-desa, ke rumah-rumah, membantu menyerahkan sembako. Itu peristiwa tahun 65, Ibu. Jadi
kemiskinan itu kan menjadi peluang bagi komunis buat masuk. Nah, TNI menghadangnya lewat cara-cara seperti itu, terutama yang dilakukan oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Jadi pengalaman ini yang sebenarnya harus dipelajari lagi, bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat itu tidak bisa dipisahkan. Yang terakhir itu tadi misalnya kasus gerakan 30 September PKI itu jelas-jelas bagaimana jati diri TNI sebagai tentara rakyat itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada informasi-informasi dari rakyat di mana misalnya tokoh-tokoh komunis itu berada. Dan jangan lupa ada petunjuk pembinaan satuan TNI tentang pembinaan teritorial, misalnya di sekitar pangkalan 1-5 km secara penuh itu, kemudian 5-10 km dengan koordinasi, 10-2 km secara tidak langsung. Tujuannya adalah agar setiap prajurit tetap mampu menjalin hubungan dan kemanunggalan dengan rakyat serta tokoh-tokoh masyarakat di sekitarnya. Jadi tidak bisalah kemudian apa itu tentara rakyat TNI harus dipisahkan dengan rakyat. Proses kelahiran TNI tentu berbeda dengan proses kelahiran militer di negara-negara lain, misalnya di negara barat atau di negara komunis. Jadi memang mungkin kita harus lihat sejarah lagi. Misalnya kecanggihan intelijen TNI tahun 67 sampai tahun 80 berkat siapa? Ya berkat kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terjalin dengan baik. Sehingga kemanapun misalnya bekas PKI bersembunyi, data di Koramil ada. Kira-kira gitu, Bung Hersu. Ya. Jadi ini seperti sebenarnya nggak berlebihan kalau disebut seperti ikan dengan air ya. Jadi kalau dicabut itu matilah dia. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kita bicara soal profil Legend Purnawirawan Agus Wijoyo. Kan tadi kita bicara tentu latar belakang perjalanan karirnya dia berpengaruh terhadap cara berpikir dan melihat persepsinya bagaimana hubungan antara rakyat dengan TNI itu. Saya langsung teringat ketika SK Agus Wijoyo menjadi Pangdam Sriwijaya kemudian dibatalkan oleh Panglima TNI. Digantikan posisinya oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Pangdam Sriwijaya. Dari situ akhirnya saya paham, jangan-jangan memang pimpinan TNI melihat bahwa ada yang tidak sinkron dalam pikiran Agus Wijoyo tentang komando teritorial. Belakangan juga saya amati misalnya ketika kasus penyelidikan di Timur Timur itu, Bung Hersu. Nah, dia kan turut memeriksa. Saya begini-gini juga berapa kali tugas di peristiwa Santa Cruz ya. Bukan Santa Cruz. Peristiwa Timur Timur lepas dari Indonesia, kan dituduh kemudian TNI melakukan pelanggaran HAM dan lain-lain, bahkan termasuk perkosaan dan lain-lain. Nah, tentu sebagai wartawan saya harus skeptis juga dengan pernyataan-pernyataan itu. Misalnya di sebuah daerah katanya TNI melakukan pemerkosaan sampai jumlahnya sekian banyak. Karena saya punya data tentang penduduk Timur Timur, berapa jumlah perempuannya di satu distrik segala macam, itu jumlah yang dituduhkan itu nggak masuk akal. Misalnya terjadi perkosaan 2.000 perempuan di desa itu, loh perempuannya nggak ada sampai 2.000 desa kok bisa seperti itu? Ya, dan yang menarik adalah wakil TNI waktu itu adalah Agus Wijoyo gitu ya. Agus Wijoyo kok menyudutkan TNI sendiri gitu kan. Nah, jangan-jangan nih kurang lama bertugas di Timur Timur begitu ya, Bung ya. Ya, kalau
pengalaman wartawan juga kebetulan saya masuk ke hampir semua kabupaten, jadi saya juga punya kamus-kamus bahasa tim-tim lain-lain. Saya pelajari juga berapa sih penduduknya dan segala macam. Jadi saya sebagai wartawan juga skeptis ketika ada pernyataan-pernyataan dari PBB seperti itu, dan saya tanyakan juga kepada Pak Benyamin waktu itu, Benyamin Mangkudilaga ya. Apa iya seperti itu? Siapa kemudian wakil dari Indonesia yang kemudian justru menyudutkan TNI? Bagi saya kok nggak masuk akal data-data ini. Dia bilang, ya kan ada orang TNI sendiri di dalam tim kami. Ya saya langsung menyimpulkan, oh ini jangan-jangan Agus Wijoyo sendiri yang salah menafsirkan, salah membuat keputusan, dan agak heran menyudutkan teman-temannya sendiri begitu. Ini kan saya juga wawancara dengan perwakilan dari Timur Timur, orang Timur Timur yang masuk dalam, ibu siapa lupa saya namanya, dalam tim itu. Saya akhirnya berpikir, ini kenapa ya Agus Wijoyo kok agak aneh-aneh begitu ya. Sampai juga ketika reformasi berpikir untuk meniadakan komando teritorial. Ini kok aneh, berbeda sekali dengan teman-teman semuanya. Padahal sebagai perwira lulusan 70 itu kan sangat dekat sekali. Pada saat itu TNI masih berperang mencari sisa-sisa dari komunis, karena dia kan tahun 70. Jadi suasananya masih suasana batin yang keras sekali melawan ekstrim kiri begitu ya. Nah itu juga untuk ekstrim kanan. Tentu saya bertanya juga dengan tokoh-tokoh militer tahun 45 seperti Jenderal Wijoyo Sujono, kemudian Letnan Jenderal Saidiman Suryo Hadiprojo. Mereka juga tidak habis pikir dengan tokoh seperti Agus Wijoyo ini yang nyeleneh begitu ya, dengan cara-cara berpikir yang menentang komando wilayah dan lain-lain. Nah, barangkali kalau kita lihat karirnya, kalau tadi kita bicara misalnya Junior Tumilaar bertugas sampai di 7 Kodam begitu ya, itu kan pengalaman teritorial dia panjang, dekat sekali dia dengan rakyat. Sampai dia bilang, saya ditugaskan di Aceh. Agama saya kan berbeda dengan masyarakat mayoritas Aceh. Tapi bagi saya bukan beban, saya harus dekat menghormati kultur di sana, kearifan lokal di sana. Jadi saya bisa diterima. Begitu juga budaya Dalihanotolu ketika dia bertugas di Sibolga. Jadi dia bisa memahami itu. Nah, memang tentara sebaiknya menurut saya disebar ke sejumlah pulau agar pengalaman teritorialnya itu panjang dan bisa meresapi apa yang dimaui oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, jangan lupa Bung Hersu, kita masih ingat ketika Sudirman datang menghadap Presiden Soekarno saat agresi militer Belanda datang di Jogja pada saat itu, Soekarno meminta dia kembali saja, kemudian ikut kami, dan semua pimpinan nasional itu bersembunyi atau berlindung di Keraton Jogja. Dan dia sudah balik kanan. Fotonya itu ya. Betul, dia balik kanan saatnya kami bertempur. Jadi kita juga butuh TNI yang berani menyatakan no sir gitu ya kepada presiden bahwa ini keputusan bisa salah begitu ya. Dan dia terus bergerilya. Toh ternyata terbukti Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap Belanda, dibuang kan. Dibuang ke Sumatera. Kemudian pemerintahan darurat sipil dipegang oleh Safrudin Prawira Negara di Bukit Tinggi. Nah, tentara kan terus berjuang. Nah, sama dengan ketika perundingan dengan Belanda itu terjadi, TNI banyak juga tidak setuju dengan diplomasi yang merugikan Indonesia.
Jadi dalam beberapa hal, misalnya sudahlah Anda beristirahat, Anda sakit. Nah, dia merasa bahwa saya ada bergerilya ini karena rakyat. Sudirman itu nggak punya makanan apapun. Modalnya, jimatnya yaitu tadi. Jimat dia adalah rakyat, menyatu dengan rakyat. Jadi sampai rakyat itu menyediakan kendi-kendi di Jawa itu untuk minum para pejuang. Jadi kelahiran TNI itu sebagai tentara rakyat, katanya TNI berhasil karena rakyat, rakyat maju karena juga bersinergi dengan TNI, itu tidak bisa dihapuskan. Jadi sejarah bangsa kita itu tidak bisa disamakan dengan sejarah misalnya Army Red komunis gitu ya, kemudian negara-negara barat. Jadi kita harus belajar lagi dari sejarah berdirinya TNI, kemudian kenapa TNI itu harus dekat dengan rakyat. Kira-kira begitu, Bung Hersman. Ya, ini lengkap ini, Bung Slamet Ginting. Jadi wajar kalau kemudian orang seperti Brigjen Junior Tumilear itu bersikap seperti itu sampai kemudian mempertaruhkan pangkat dan jabatannya, dan bagi dia itu tidak penting lagi gitu ya. Nah, saya kira penting untuk diteladani, dan juga saya kira bagi para prajurit-prajurit penting, terutama yang muda-muda, memahami bagaimana sebenarnya tentara kita itu lahirnya berbeda sekali dengan tentara misalnya Amerika. Boleh mereka belajar lama di Amerika, boleh memahami strategi pertempuran peperangan Amerika, tapi jangan lupa bahwa basis kita itu faktor kesejahteraan kita berbeda dengan Amerika. Gitu ya, kira-kira, Bung. Iya. Dan jangan lupa buku gerilyanya Jenderal Ahana Nasution menjadi buku bacaan wajib Akademi Militer hampir di seluruh dunia. Jadi konsep gerilyanya ternyata itu juga dipakai oleh Vietnam ketika mengusir Amerika dari negerinya. Juga jangan lupa ya, Afghanistan ternyata juga akrab dengan nama Nasution karena rupanya di Akademi Militernya belajar juga. Dan itu berhasil mengusir Uni Soviet dari Afghanistan. Dan Amerika sekarang ini juga gitu ya. Iya, kenapa kemudian kita sendiri membuang itu gitu? Itu kan seperti kita lupa akan sejarah bangsa ini. Baik. Oke. Terima kasih banyak Bung Slamet Ginting. Kita akan sambung lagi perbicaraan lain yang saya kira tidak kalah menariknya nih kalau ngomong soal TNI ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.